Halo, halo, ada nggak yang masih mengingat-ingat hal-hal yang dulu kayak di zaman bangsa Israel dikeluarin dari Mesir, pas masuk tantangan langsung mengingat zaman hal-hal yang dulu dalam perbudakan. Kita masuk 2017 adalah tahun kemenangan bagi kita semua. 2017 adalah tahun kesempurnaan bagi kita semua. 2017 adalah tahun kesempatan kita untuk menerima dan menikmati janji Tuhan. Amin. Amin. Tahun ini adalah tahun keputusan buat saudara dan saya. Kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat di awal tahun, di awal minggu, di awal bulan ini. Untuk ke depan kita mau bagaimana? Mau ikut maunya kita atau mau ikut maunya Tuhan? Barang siapa yang ikut maunya Tuhan, dia akan berkemenangan. Karena itu kita mau mengambil keputusan, bukan keputusan kita pribadi, manusia kita, tetapi belajar menaklukkan keputusan kepada keputusan Kristus. Kemarin saya habis dari Surabaya, karena Pak Petrus sejak 2017 sudah mengambil keputusan untuk melepaskan penggembalaan dan fokus kepada pelayanan misi untuk membuka ladang-ladang baru sehingga Injil semakin cepat diberitakan. Dan penggembalaan seluruh CJIC diserahkan kepada saya karena saya mengambil keputusan, berdoa kepada Tuhan, mengatakan iya, saya harus mengerjakan keputusan itu. Amin. Setiap kita berkata iya kepada Tuhan, kita harus kerjakan, gak bisa bilang tapi. Jadi cukup kaget, tiba-tiba masih suasana tahun baru, mendadak dipanggil ke Surabaya untuk menyatukan visi. Di Surabaya juga visi yang sama semua yang kita akan jalani di tahun 2017 ini. Minggu depan saya ke Lampung dan untuk berjalan lagi untuk menyatukan visi dan menggembalakan seperti yang Tuhan mau. Jadi saudara, kita tahun ini tahun mau mengambil keputusan. Karena itu Tuhan menaruh di hati saya untuk kita mengambil puasa 40 hari yang dimulai dari hari ini dan berakhir tanggal 16 Februari 2016. Kemarin saya lepas di orang Surabaya langsung bertanya, puasanya gimana? Puasanya gimana? Puasanya gimana? Puasa Muslim? Apa puasa Daniel atau puasa apa? Saya bilang gini, puasanya intinya engkau punya waktu yang banyak intim dengan Tuhan. Pada waktu engkau berpuasa, Alkitab mencatat, Yesaya bilang katanya, engkau berpuasa, engkau masih sibuk dengan urusanmu, engkau masih menekan-nekan orangmu, engkau masih sibuk dengan usahamu, engkau masih sibuk dengan pekerjaanmu. Puasa yang kau inginkan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan melepaskan belenggu-belenggu musuh. Saudara jangan pikir belenggu musuh itu cuma jiwa-jiwa. Usaha saudara nggak maju itu juga lagi diikat sama belenggu musuh. Karena itu kita mesti tahu strategi. Bersama dengan Tuhan kita masuk di alam supranatural dan kita memenangkan. Apa yang terikat di surga terikat di bumi. Apa yang terlepas di surga terlepas di bumi. Kita harus ngerti. Kalau kita sudah menerima kemenangan di alam roh, di alam nyata udah tinggal terimanya aja. Jadi kita mesti mengerti. Makanya kita akan puasa. Kalau saran saya yang saya sudah jalani 3 bulan adalah saya berpuasa dari sore hari sampai pagi hari. Kenapa? Kalau malam hari itu Tuhan suka bilang gini, malam hari susah loh saudara, jangan pikir puasa malam hari gampang. Perutnya kriuk-kriuk bisa tidur nggak? Kalau perutnya kriuk-kriuk, apalagi yang orang yang sampai jam 10-12 malam masih suka ngemil, pasti pergumulan hebat itu. Nggak bisa tidur, yang haus, yang ingin sesuatu masuk supaya bisa tidur nyenyak. Orang kalau makan kenyang kan tidurnya nyenyak. Sekarang orangnya perutnya lapar. Tapi di saat perut lapar itu Tuhan panggil. Saya sering kali tengah malam Tuhan bilang, ayo dekat sama aku. Saya tiba-tiba rindu, nangis saya sama Tuhan. Saya peluk Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Justru pada saat-saat seperti itulah kita bisa intim dengan Tuhan. Coba kalau saat saudara kerja, waktu puasa saudara bekerja, udah lapar, temannya bikin sakit kepala, udah persoalan gak selesai-selesai, yang ada emosi yang keluar. Kan puasa menahan emosi. Siapa bilang kita sekarang puasa mau menarik kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Karena minggu lalu khotbah saya adalah bagaimana kuasa daripada roh Yesus itu yang mampu menghadapi tantangan dan yang mampu mengadakan mujizat. Tadi doa sudah dikatakan bahwa segala kuasa di langit dan bumi telah diberikan kepada Yesus dan Yesus mengutus saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara punya kuasa Yesus nggak?
dipakai dalam nafas hidup kita sehari-hari. Karena dalam kita ini roh Yesus yang hidup, karena itu harus dipakai. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita belajar seperti Tuhan Yesus pada waktu dia menggunakan kuasanya. Judul khotbah saya minggu ini adalah tahun keputusan. Ya, ayo yang mau mengambil keputusan, mari belajar sama-sama bagaimana cara Tuhan mengambil keputusan dalam hidupnya. Ya, Lukas 4. Lukas pasal yang keempat. Ayatnya yang pertama. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. 1, 2, 3, baca sama-sama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun. Siapa bilang Roh Tuhan gak bawa kita ke padang gurun? Jadi jangan bilang kalau di padang gurun Tuhan meninggalkan kita. Enggak, justru Yesus setelah dibaptis, setelah dari sungai Yordan, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan setelah dapat pengakuan daripada Bapa bahwa dia adalah anak yang dikasihi, justru Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun. Situasi padang gurun seperti apa, saudara? Kering. Dan yang paling bahaya, di padang gurun ada fata morgana. Itu yang paling bahaya. Kenapa? Fata morgana itu nggak nyata. Fata morgana itu cuma apa? Kalau orang bilang sekarang PHP, pemberi harapan palsu atau ilusi, halusinasi. Itu fata morgana. Pada saat orang di padang gurun, dia tidak bisa membedakan mana benar-benar oase, mana itu adalah fata morgana. Kenapa? Situasi yang kering, situasi yang sulit, situasi yang gak mungkin untuk dia mendapatkan satu solusi. Tetapi Tuhan memberikan anaknya, Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, ya jangan heran kalau sekali-sekali diajak jalan-jalan sama Tuhan ke padang gurun. Halo, jangan maunya dibawa yang tempat enak-enak. Tuhan kadang-kadang bilang, yuk lihat yuk padang gurun yuk, supaya kamu tahu di situ ada pohon kaktus, supaya kamu tahu di situ ada pohon korma buah yang manis yang hanya bisa tumbuh di padang gurun. Supaya kamu bisa melihat hal-hal yang lain yang aku mau tunjukkan kepadamu. Yesus dibawa oleh Roh Tuhan ke padang gurun. Mungkin kita sekarang sedang ada di dalam padang gurun yang saat ini membutuhkan kuasa untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana Yesus bisa penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun? Dia berpuasa selama 40 hari. Kita tahu kehidupan Yesus itu dari awal memang penuh Roh Kudus. Lukas 2 ayat 27 katakan, Lukas 2 ayat 22 dan 27 katakan, pada waktu genap tahunnya, genap hari lahirnya dia dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan. Karena itu kita kan tidak ada baptisan anak kecil, tetapi anak itu diserahkan kembali kepada Tuhan. Anak itu miliknya Tuhan. Kita harus percaya orang tua jangan egois sama anak miliknya Tuhan. Jadi kalau sudah diserahkan sama Tuhan, harus percaya bahwa masa depannya terjamin bersama Tuhan. Banyak orang tua serahkan sama Tuhan, tapi ininya mikir terus. Akhirnya anaknya disetir. Waktu Tuhan bilang kamu jadi pendeta, mamanya bilang gak usah, kamu jadi dokter. Pendeta makan apa? Jadi dokter pegang begini jadi duit, pegang begini jadi duit. Pendeta belum tentu. Kadang-kadang pegang begini, doain, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mamanya bilang, tapi Tuhan mau anaknya jadi pendeta. Kadang-kala anak tuh jadi bingung karena orang tua juga sih. Jadi saudara, Yesus penuh dengan Roh Kudus dari awal. Orang tuanya sudah tahu bahwa anak ini harus diserahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus manusia gak berdosa, tapi dia beri teladan. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Pada waktu dia dibaptis, tanda pertobatan, dia keluar dari air, ada pengakuan dari surga bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Ayat yang kedua dari Lukas pasal 4.
Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. 40 hari lamanya dan dia dicobai iblis. Tuhan tidak pernah mencobai. Catat, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tapi Tuhan ngajak jalan-jalan kepada gurun. Nah, kalau Tuhan ngajak jalan-jalan, Tuhan gak akan kasih biar, saudara. Bukan saudara yang datang ke dalam pencobaan. Jangan salah. Kalau doa Bapak kami, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan udah bilang, kita minta sama Tuhan gak bawa pencobaan, tapi kita suka datang-datang jalan-jalan ke pencobaan. Jangan. Tuhan yang bawa ke padang gurun dan diizinkan Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya, dunia ini punyanya iblis. Kita di sini bukan warga negara dunia, kita warga negara surga. Kita pendatang di sini untuk membawa terang Kristus. Amin. Amin. Harus bedakan. Karena itu keputusan kita nggak boleh sama dengan keputusan dunia. Cara hidup kita nggak boleh sama dengan cara hidup dunia. Karakter kita nggak boleh sama dengan karakter dunia. Kalau dunia menawarkan sakit hati, kita menawarkan pengampunan. Halo? Kalau dunia menawarkan keraguan dengan Tuhan, kita menawarkan saya percaya Tuhan saya sanggup menolong saya. Kalau dunia menawarkan kita untuk mencuri, kita tawarkan firman, Allahku sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itulah perbedaan kita. Kalau kita ada di dunia ini, kita hidup dengan roh Tuhan, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Amin. Dunia ini sedang dalam proses penghancurannya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, tahun ini ada 3 tahun ini. Tahun kita menghadapi keputusan. Yang pertama-tama adalah keputusan untuk mengalahkan ego kita sendiri. Keputusan untuk menghancurkan ego kita sendiri. Lukas 4 ayat 3. Lukas 4 ayat 3 katakan, lalu berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Terlalu mudah untuk masalah perut bagi Tuhan. Itu kebutuhan primer manusia. Terlalu mudah Tuhan memperubahkan batu jadi roti. Tapi bukan itu esensinya. Kalau saudara cuma memikirkan urusan perut, saudara mau jatuh di dalam dosa, berapa lama sih daya tahan roti dalam tubuh kita? Halo, berapa lama saudara? Berapa lama daya tahan roti kita sebanyak-banyaknya makan roti? 2 hari lapar lagi. Habis itu jatuh lagi dalam dosa lagi. Habis itu jatuh lagi dalam dosa lagi. Kita harus hati-hati betul bahwa kadang-kala tawaran yang ditawarkan itu meminta kita untuk mengambil keputusan, untuk kita mengambil keputusan yang tepat. Dikatakan bahwa batu ini bisa rubah jadi roti. Kenapa kamu gak rubah aja jadi roti? Kamu kan punya kuasa. Saudara punya kuasa? Tapi kuasa yang paling penting adalah saudara berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Tidak kepada dosa. Jangan tidaknya ini ya, Demokrat. Tidak kepada korupsi. Tidak kepada korupsi. Atau satu-satu masuk semua. Harus berkata tidak tanpa merasa bersalah. Nah, senjatanya adalah ayat 4. Bahwa manusia hidup, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti harus makan firman Tuhan. Saudara, siapa setiap hari sini makan firman Tuhan? Minimal 1 hari 3 pasal. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, sekarang lagi gerakan di Surabaya minimal 1 hari 3 pasal untuk selesai dalam 1 tahun. Jakarta jangan. Kalau untuk melakukan kita
membaca firman. Kalau saudara nggak tahu, ya nggak tahu firman Tuhan, pada waktu ada orang menyakiti saudara, saudara akan pakai hukum dunia. Kamu menghina saya bisa lebih menghina kamu. Tapi karena saudara punya firman, firman bilang kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Engkau seperti menaruh bara api di atas kepala. Sanggup gak? Kita gak akan pernah tahu. Tuhan, taruh urusan Tuhan tar aja dulu deh. Ini hidup di dunia. Lu jual, gua beli. Istilahnya gitu kan? Benar gak? Lu jual, gua beli. Artinya apa? Itu caranya dunia. Setiap dari kita ya hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus makan firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini yang baca firman Tuhan setiap hari? Orang yang baca firman Tuhan kaya akan firman, dan dia akan tahu berkata tidak tanpa merasa bersalah. Ayat yang kedua, apa yang ditawarkan oleh iblis? Ayat 5, Lukas 4 ayat 5. Dibaca. Ayat 6. Yang kedua yang ditawarkan oleh iblis, ini buat semua, termasuk hamba Tuhan juga. Yang kedua adalah status, kedudukan dan kemuliaan, kenikmatan dunia ditawarkan. Kamu kalau mau menyembah aku, maka semua ini aku berikan kepadamu, karena dunia itu adalah miliknya iblis. Ingat baik-baik, dunia miliknya iblis. Saudara dari dunia sebagai siapa? Sebagai utusan kerajaan sorga. Sebagai utusan kerajaan sorga, jangan hatinya terikat dengan dunia ini. Saya katakan sama anak saya, Tania, jangan hatimu terikat dengan rumah ini, jangan hatimu terikat dengan mobil ini, jangan hatimu terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi ikatlah hatimu kepada kepentingan surga. Semua yang di dunia sifatnya sementara. Kalau kita masih boleh nikmati, puji Tuhan. Kalau Tuhan mengambil, puji Tuhan. Orang papa saya aja diambil, suami saya diambil sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Apalagi yang kita mau tahan. Betul? Dibilang diajak ke atas, kepada satu kedudukan dan kenikmatan dunia. Kedudukan yang tinggi, posisi yang terhormat. Dia katakan, aku akan berikan semua ini kepadamu asal engkau mau menuruti apa maunya iblis. Kadang-kadang kita ditawarkan sesuatu yang enak, ditawarin kenikmatan yang enak, tapi kita nggak punya waktu lagi untuk berdoa. Kita nggak punya lagi waktu untuk beribadah. Pada waktu kita nggak punya apa-apa, kita bisa berdoa, datang di gereja, bisa dari hari Minggu ke hari Minggu. Gereja belum buka, dia udah ada duluan. Gereja tutup, gak keluar dari gereja. Saking membutuhkan mujizat. Begitu ada mujizat, terima kasih, pekerjaan dari Tuhan datangnya. Begitu ditantang hari Minggu, ada jadwal harus melayani Tuhan, tapi karena ada tender besar, tunggu dulu Tuhan, ini kan dari Tuhan. Saya kan harus berhikmat. Saya harus juga mengutamakan ini dong, karena ini membutuhkan untuk kebutuhan ke depan nanti Tuhan. Mulai bernego dengan Tuhan. Kalau tadinya bisa dari Minggu sampai Minggu gak keluar dari gereja, sekarang gereja cari dia. Kok gak pernah kelihatan lagi dia? Nah, iblis itu nawarinnya pelan-pelan. Karena itu kalau sekarang kita ada di padang gurun, terima kasih sama Tuhan kalau kita diluputkan dari kenikmatan dunia itu. Apa gak boleh kaya? Boleh, anak Tuhan kaya. Tapi nanti saya berikutnya akan saya jelaskan. Yang ketiga, ayat yang ke-9. Kemudian
Ini suatu peringatan buat anak Tuhan sebenarnya sih. Dibawa ke Yerusalem, dibawa ke hubungan bait Allah. Di situ berbicara tentang status, power, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita anak Tuhan. Itu bukan untuk dipermainkan, bukan untuk kesombongan. Dikatakan dibawa ke Yerusalem, hubungan bait Allah. Anak Tuhan dibawa ke posisi yang puncak. Anak Tuhan dipromosikan kepada posisi yang puncak. Tetapi pada waktu posisi yang puncak, keangkuhan masuk. Hati-hati, pada waktu posisi puncak, keangkuhan paling gampang masuk. Dan akhirnya apa? Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, karena malaikat pasti menolong engkau. Indah sekali tawarannya iblis. Seringkali kita dibawa ke posisi puncak dan membuat kita menjadi lupa bahwa Tuhan yang membawa kita sampai posisi yang di atas. Sehingga kita kadang-kala pada waktu di atas, keangkuhan mulai tumbuh dan mulai meremehkan kebesaran Tuhan. Tuhan mau kita harus tahu bahwa kebutuhan primer, kebutuhan mendasar Tuhan pasti jamin. Kedudukan, jabatan, posisi, keuangan Tuhan pasti berikan. Status kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan pasti berikan kepada saudara dan saya. Karena itu Tuhan mau kita untuk tidak mengambil jalan pintas. Perhatikan baik-baik. Lihat saya, bahwa yang Tuhan yang ditawarkan oleh iblis kebutuhan standar, kebutuhan primer, kebutuhan perut. Setiap orang butuh dong duit. Setiap orang butuh, betul? Tuhan tahu. Ini kebutuhan manusia daging semua nih. Kedua, yang dibutuhkan oleh manusia status yang jelas, kedudukan yang jelas, posisi yang jelas, betul? Punya jabatan, punya kedudukan, iya dong. Tukang beca aja harus punya jabatan. Dia pasti punya usaha, punya becanya. Bagaimana bilang tukang beca nggak punya beca? Betul? Tukang beca aja perlu status dia. Dia tukang beca karena dia punya beca. Bagaimana dia bisa bilang tukang beca kalau dia nggak punya beca? Betul nggak saudara? Setiap orang siapapun itu. Yang ketiga, yang ditawarkan adalah keangkuhan. Keangkuhan sifat manusia nggak? Sifat manusia. Dan ini sangat bahaya. Yang diingatkan adalah anak-anak Tuhan. Di hubungan bait Allah. Kenapa sih mesti hubungan bait Allah? Kenapa nggak di hubungan yang lain? Hubungan istana raja, tapi hubungan bait Allah. Halo, jangan kita cuma bisa memberitahu orang, tapi kita sebagai anak Tuhan juga tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Katakan di hubungan di bait Allah, maka logikanya adalah kalau lapar kita harus makan, kita butuh duit. Kita harus punya duit. Anak mau bayar sekolah, gimana caranya? Itu secara logika. Kedua, kita butuh kedudukan, lalu membutuhkan menghalalkan segala cara. Itu juga nggak boleh. Lalu yang ketiga, menantang Tuhan dengan mempermainkan kuasa. Kalau engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Kita demonstrasi kuasa Tuhan cuma untuk popularitas kita, buat apa? Tapi kuasa Tuhan diberikan untuk dia mengalami pemulihan. Amin. Kita melihat dari hasil Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus penuh kaya akan firman Tuhan dan dia mampu mengalahkan perbuatan daging dan egonya dengan firman Tuhan. Sebenarnya yang Yesus lakukan apa sih? Sebenarnya Yesus itu sedang mengalahkan egonya sendiri. Yesus mengajarkan saudara dan saya sedang mengalahkan ego kita sendiri, sedang mengalahkan kepentingan maunya kita sendiri untuk kita menaklukkan semua keinginan kita, kebutuhan kita, keangkuhan kita. Kita taklukkan kepada Kristus untuk Tuhan sendiri yang membawa kita meraih janji-janji Tuhan, bukan dengan caranya iblis. Nanti kita lihat hasilnya. Pada waktu Yesus takluk, Yesus tidak tunduk kepada maunya iblis. Yesus tidak tergoda untuk merubah batu jadi roti. Yesus tidak tergoda untuk memperoleh kekayaan dunia, untuk menjadi tenar. Yesus tidak berubah, tidak memilih untuk mengikuti maunya iblis, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Kita lihat
lihat hasilnya. Apa yang dialami oleh Yesus karena dia bisa mengambil keputusan itu. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4:13 yang sudah dapat baca. Lihat, iblis bisa mundur, tapi dia nunggu waktu yang baik. Kita punya kuasa dari Tuhan mengalahkan kedandingan kita, tapi setiap hari kita harus berjuang bahwa iblis senantiasa menanti waktu yang baik. Coba baca 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1, 2, 3. Pada waktu kita diberkati Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, besar nama-Mu Tuhan, ajaib yang Kau lakukan, wah dahsyat. Suatu ketika Tuhan bawa ke padang gurun, mulai mengalami kekeringan. Mulai, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Mana kuasa-Mu Tuhan? Katanya aku anak Tuhan, katanya aku anak diberkati. Kenapa aku mengalami hal-hal ini? Halo? Iblis mulai mengaum-ngaum di telinga. Ayo pakai kuasa-Mu. Kan kau diurapi Tuhan, kau punya kuasa. Pakai. Mulai digoda oleh iblis. Mulai ada pengajaran baru. Ada hipnoterapi lah, ada hipnotis lah, ada macam-macam. Saya pernah ditawarin loh saudara waktu kayak saya di ICU. Kelamaan di ICU sampai dokter bilang gini, supaya bapaknya ibu betah di rumah sakit, kita punya hipnoterapi. Apa tuh hipnoterapi? Jadi pasien dibuat seolah-olah dia menyenangi tempat ICU itu dan dia tidak merasa ingin segera keluar. Saya bilang, wah bahaya ini. Bahaya dikasih hipnoterapi, kita jadi mesin ATM nanti. Kalau pasien tuh mesti cepat-cepat pulang, nggak betah di rumah sakit, bukan harus ditahan. Hati-hati loh, jangan iya. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita nggak peka, kita iya aja demi kebaikan pasien. Dokter kan benar, demi kebaikan pasien, pengobatan maksimal, bisa cepat sembuh, maka kita akan membuat supaya Bapak bisa tenang dan bisa menikmati di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Cepat-cepat saya angkat pulang papa saya waktu itu. Kenapa? Udah masuk ke dalam tahap yang main-main, yaitu mau melawan kuasa Tuhan dengan hipnoterapi. Sekarang banyak sekali yang orang menawarkan hal-hal yang manis, yang kelihatannya enak. Kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Tuhan, kejebak dalam kejebakan itu. Ya, jadi harus tahu, iblis pun bisa mundur dari diri Yesus. Yang kedua, kalau kita bisa mengalahkan ego kita, mau taat, melakukan seperti apa yang Tuhan mau bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka yang pertama kita bisa menang atas peperangan dengan iblis. Yang kedua, ayatnya yang ke Markus 1 ayat 13. Yang kedua, apa yang didapat kalau kita mau menaklukkan diri kita kepada maunya Tuhan? Markus 1 ayat 13. Coba dibaca, 1, 2, 3. Lihat, seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seorang yang menghargai Roh Tuhan, hidupnya dilayani oleh malaikat. Malaikat sama manusia posisinya lebih tinggi manusia. Malaikat diperintahkan oleh Tuhan. Kuasa dari Tuhan diberikan kepada kita. Kita pun bisa perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Kita pun bisa perintahkan malaikat
untuk menolong kita. Karena Alkitab mencatat pada waktu Yesus dicobai, malaikat melayani dia. Ada pelayanan malaikat. Pada waktu orang tua, anaknya sekolah, anaknya jauh dari orang tuanya, kita bisa berdoa, aku minta malaikatmu berlaksa-laksa, aku perintahkan saat ini engkau menjaga anakku dimanapun berada. Amin. Itu pelayanan malaikat. Tetapi hanya bisa yang menikmati pelayanan ini hanya orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan. Kalau tidak dalam hidup roh Tuhan, jangan coba-coba mau pelayanan malaikat. Nanti kayak siapa Mas? Di kisah para rasul, Yesus aku kenal. Kau siapa? Anak-anak Skewa. Anak hamba Tuhan, tidak hidup di dalam Tuhan. Akhirnya dia pandang enteng. Iblisnya bilang ini, Yesus kita kenal, Petrus kita kenal, Paulus kita kenal, Marngana siapa kita nggak kenal. Jadi jangan coba-coba kita pakai kuasa kalau Tuhan nggak kenal kita. Betul? Roh Tuhan yang ada pada kita itu kita bisa gunakan untuk kepentingan surga. Bukan untuk dagang-dagang, semuanya untuk kepentingan surga. Matius 4 ayat 11. Matius 4 ayat 11. Lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara percaya ada malaikat sekarang yang sedang melayani saudara? Saudara percaya ada malaikat yang sedang melayani anak-anak saudara? Saudara percaya ada malaikat yang sedang menolong saudara mengurus segala usaha saudara? Saudara percaya ada malaikat yang menjaga di rumah sekalipun gak ada penjaga? Karena Alkitab mencatat, sekalipun pengawal banyak, tapi kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, juga sia-sia. Buktinya yang itu tuh di Pulau Mas tuh, rumahnya udah kayak benteng. Selesai juga di kamar mandi kecil. Kemarin Daniel tanya sama saya, Bu, rumahnya gede, mobilnya banyak, matinya di kamar mandi. Katanya, ya itulah. Kalau kita nggak hidup, kalau tidak hidup dalam Tuhan, sia-sia, nggak bisa dinikmati. Tapi kalau anak Tuhan, selalu bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Amin. Apapun. Nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri. Kemarin kita jalan-jalan ke puncak, gintring, nyanyi-nyanyi. Sampai tahu saudara nyanyi-nyanyi di ini. Anak saya bawa gitar keroncong, nyanyi-nyanyi di warung. Ukulele ya, ukulele. Nyanyi-nyanyi di warung, tring. Wah, kita nari-nari di situ. Terus ada pengamen mau datang, terus yang punya warung bilang gini, gak usah, dia udah bawa sendiri katanya. Kita nyanyi lagu-lagu dari lagu Tuhan, lagu sukacita, lagu daerah semua. Kita menikmati berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan itu baik dan aman. Baik, kita perlu sukacita. Toto berita Pulau Mas, mama saya bingung. Waduh, ada yang kerampokan. Saya mau pulang. Rumah saya gimana? Aduh mamaku sayang. Kalau kita percaya dengan pelayanan malaikat, kita percaya malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya selama kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Tapi kalau sekalipun diizinkan, kayak saya pernah kerampokan 2 kali berturut-turut karena saya sibuk di gereja, ya puji Tuhan juga. Karena sampai hari ini Tuhan juga pelihara hidup saya tidak bergantung daripada harta duniawi. Amin. Hidup kita hanya bergantung hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai oleh iblis, ditawarkan kenikmatan untuk kepentingan perutnya, ditawarkan kenikmatan untuk statusnya, ditawarkan kenikmatan untuk memiliki semuanya, dan Yesus berkata tidak dan memilih untuk taat kepada Tuhan. Apakah Yesus menjadi tidak populer? Apakah Yesus menjadi jatuh miskin? Apakah Yesus menjadi tidak bisa makan? Apakah Yesus tidak punya power? Kita lihat hasilnya bahwa Yesus
diarahkan kepada Yesus, tidak dipakai untuk kepentingan dia. Yesus perhatikan, kamu lapar, kamu rubah dong roti ini jadi batu ini jadi roti. Itu kepentingan Yesus kan? Tapi saudara lihat, pada waktu Yesus melihat 5.000 orang yang kelaparan mengikuti dia, dia melihat 5.000 orang yang kelaparan. Apa yang dilakukan Yesus? Dia bisa merubah 5 roti dan 2 ikan memenuhi semua orang. Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan cuma pikirin perut sendiri, jangan cuma pikirin kebutuhan sendiri. Tuhan tolong aku, tolong istriku, tolong suamiku, tolong anak-anakku. Terima kasih Tuhan, berikan berkat-Mu hari ini dalam rumah tanggaku. Tuhan tolong usahaku, Tuhan tolong pekerjaanku, Tuhan tolong kehidupanku, Tuhan tolong aku dan aku, pelayananku, gerejaku, semuanya aku dan aku. Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk aku dan aku. Pada waktu dia ditawarkan oleh iblis untuk merubah batu dengan roti untuk kepentingan dia berkata tidak. Tapi pada waktu dia memakai kacamatanya Tuhan melihat 5.000 orang, dia katakan, ya Tuhan, aku mau taat. Dia angkat 5 roti 2 ikan, 10.000 orang. Kenapa? 5.000 itu cuma hitungan laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Dan Tuhan kalau memberi saudara, tidak pernah setengah-setengah atau pas-pasan. Sisa 12 bakul. Untung gak ada orang Manado dan orang Batak. Kalau ada, udah bawa kantong plastik, Mbak bungkus bawa pulang semua, sehingga rasul-rasul pulang kelaparan. Betul, harus rubah ya. Sekarang kalau ke pesta jangan bawa plastik kosong ya. Kalau perlu kita bawa buah buat tuan rumah sehingga semua orang bisa mengalami mujizat. Amin. Ya, rubah kunya. Tuhan Yesus melakukan mujizat merubah 5 roti dan 2 ikan untuk kepentingan orang lain. Pada waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat tentang hari Sabat, Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Dia melakukan itu bukan buat kepentingannya diri sendiri seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat. Kamu tidak boleh menolong orang di hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menolong orang lain, supaya orang lain dibebaskan, disembuhkan, dan mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa di surga, bukan untuk kepentingan pribadinya. Hal apa lagi yang dilakukan oleh Yesus? Pada waktu dia berpuasa, perhatikan, dia bisa memilih ke-12 rasulnya, walaupun kecolongan 1, Yudas Iskariot. Tapi di situ diajarkan oleh Tuhan, tingkat kesalahan lebih kecil kalau kita melibatkan Tuhan. Gak ada yang sempurna kan? Yang sempurna siapa? Hanya Tuhan. Waktu itu Yesus kan berperan sebagai manusia. Dia mau tunjukkan, jangan sampai manusia nanti berpikir begini, loh Yesus itu waktu dia mengambil keputusan 12 rasul, dia sempurna semua rasulnya, hebat semua rasulnya. Berarti kan Yesus itu teladan. Wah, aku juga pasti bisa sempurna seperti Yesus. Yesus memberi teladan, disisain 1, Yudas yang mengkhianati dia. Kenapa? Karena Yudas ada bagian dalam rencana Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya. Kasihan Yudas, dia dipilih, dilahirkan hanya untuk jadi apa? Bukan tumbal, Pak. Diizinkan Tuhan untuk dia mengkhianati Yesus dan kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kalau Yudas gak berkhianat, ya udah, kita juga gak tahu di mana Yesus mungkin masih hidup sampai sekarang. Kalau Yudas gak berkhianat, tapi kita harus berterima kasih kepada Yudas yang sudah berkhianat. Karena dia berkhianat menjual Yesus, maka rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita semua. Karena kala kita melihat padang gurun itu sepertinya bukan dalam rencana Tuhan. Hal-hal yang sulit bukan dalam rencana Tuhan. Sebenarnya itu bagian daripada rencana Tuhan. Hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu berkata tidak kepada iblis untuk kepopuleran dia. Yesus sanggup menguasai, mengusir roh jahat. Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Yesus berkuasa melakukan pelayanan pemulihan. Pelayanan pemulihan apa saudara? Dia menyembuhkan orang kusta. Saudara tahu status orang kusta apa? Status orang kusta adalah orang yang terbuang, orang yang dikucilkan, orang yang dijauhkan karena dia mempunyai penyakit yang
menular. Tapi dengan kehadiran Yesus, orang yang kusta itu bisa disembuhkan, baik secara jasmani, bahkan hubungan dengan masyarakat bisa dipulihkan. Tuhan mau kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya itu untuk memulihkan orang lain. Kalau orang lain sembuh, itu bukan karena saya, bukan karena aku, tetapi karena Tuhan mau dia sembuh melalui Tuhan mempercayakan kuasanya kepada saudara dan saya. Kalau kita diberkati bukan untuk kita, tapi bagaimana supaya gereja Tuhan, bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana Injil Tuhan bisa diberitakan. Makanya jangan heran kalau kadang-kadang kerannya suka seret sedikit. Kerannya udah kebanyakan keluar ke tempat lain deh. Seratnya dikit, supaya dia tahu bahwa berkat ini harus dibagi untuk kebesaran kerajaan surga. Seperti saya bilang, Yesus kasih mujizat 5 roti 2 ikan, dia nggak langsung buka toko buku kering. Coba kalau Yesus, 5 roti 2 ikan bisa jadi 5.000, mulai besok saya buka holan bakri, Yesus selalu bakri. Saya bisa jadi pengusaha sukses, mengarung keuntungan banyak. Itu nggak ada dalam pikiran Yesus, karena dia tahu kalau kita punya kuasa Tuhan, kita bisa melakukan mujizat apa. Amin. Tuhan berkata kepada kita semua, sekarang kita mau mengambil keputusan apa? Segala sesuatu, saya mau kasih tahu kuncinya gampang. Segala sesuatu keputusan yang kita mau ambil, kalau itu membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kalau itu membuat kita lebih bersemangat melayani Tuhan, kalau itu membuat kita lebih berpikir untuk kepentingan surga, Tuhan pasti berkati. Tapi kalau saudara berpikir, bagaimana saya, bagaimana usaha saya hanya untuk kepentingan saya dan saya, saudara harus mulai ngecek, itu benar dari Tuhan atau bukan. Saya mau kasih contoh. Seperti drama Natal yang kemarin. Ada satu keluarga baru yang dibentuk oleh Tuhan yang namanya Adam dan Hawa. Adam menerima pesan dari Hawa menerima pesan dari Tuhan untuk membawa keluarganya hidup di dalam kebenaran firman. Yang ini kamu tidak boleh makan. Tapi Adam lemah di hadapan Hawa. Sehingga pada waktu Hawa terpikat dengan kebutuhan perutnya dan kemolekan daripada pohon yang pengetahuan yang benar dan baik, kan Alkitab mencatat buahnya sedap dipandang mata, indah dipandang mata, dan kelihatannya sedap rasanya. Alkitab mencatat demikian. Hawa terpikat dengan cara pandang dunia. Seharusnya Adam yang tahu menerima pesan dari Tuhan, dia bisa berkata tidak kepada Hawa dan hidup kepada Tuhan, mau untuk mereka hidup di tangannya, benar? Tapi Adam yang ada di sebelahnya, Adam pun terpikat dengan Hawa. Dia lemah sebagai seorang pria, sebagai seorang kepala keluarga. Karena itu saya mau katakan banyak laki-laki, kebetulan hai imam-imam, calon imam, kepala keluarga, engkau harus yakin betul bahwa hidupmu bergaul dengan Tuhan. Karena itu menyangkut keseluruhan daripada rumah tanggamu nanti. Bukan Hawa yang dikasih pesan, tapi Adam. Lihat, hasilnya apa? Waktu Hawa ini tidak menuruti maunya Tuhan, terjadilah salah menyalahi. Dua salahnya ular salahnya Adam salahin Hawa, terus salah menyala. Akhirnya dosa mengintip, dosa masuk, anaknya terjadilah pembunuhan. Planning pertama Tuhan gagal. Yang kedua kita lihat, pada waktu Tuhan memberikan anak yang namanya Yohanes Pembaptis di rahim daripada siapa? Elisabet. Suaminya yang berdebat sama Tuhan, Elisabet apa Sakaria? Sakaria kan? Bukan Elisabet kan? Yang suruh mengambil keputusan Sakaria apa Elisabet? Sakaria. Tuhan bilang ya, kamu sampai anak itu lahir kamu nggak akan bicara. Ini janjiku buat ini. Akhirnya Sakaria mau taat. Dia tidak kalah dengan Elisabet. Aduh, aku udah nenek hamil, nggak mungkin lah katanya. Ya kan gak ada yang mustahil. Sarah aja kalau hamil udah umur 100 tahun. Masa kamu gak hamil? Bisa aja. Bisa Elisabet berontak. Bisa Elisabet marah. Bisa Elisabet gak mau.
Tapi Zakaria mengambil keputusan untuk taat. Karena bukan untuk kepentingan, untuk kepentingan. Yang ketiga, Yesus. Yesus ditaruh di kandungan Maria, yang berontak siapa? Yusuf. Yang berdebat sama Tuhan siapa? Yusuf. Yang harus ngambil keputusan siapa? Yusuf, bukan Maria. Maria menunggu dari Yusuf, bukan Maria yang ngambil keputusan untuk dia mau hamil. Tuhan berurusan dengan Yusuf. Kita harus tahu betul. Kita mau mengambil keputusan. Otoritas ada di mana? Setiap orang yang mau taat kepada maunya Tuhan, ciri pertama, orang itu tunduk sama otoritas. Orang itu tidak akan memberontak dan melawan kepada otoritas. Kita lihat waktu si Hawa memberontak kepada otoritas, yang terjadi apa? Berantakan rumah tangganya. Tapi pada waktu Maria tunduk kepada otoritas, Elizabeth tunduk kepada otoritas, yang terjadi rencana Tuhan digenapi. Amin. Amin. Kalau kita hidup dalam roh Tuhan, kita akan menghormati otoritas kita. Siapa otoritas kita? Kalau istri, suami. Kalau anak, orang tua. Simpel. Kalau jemaat, ya gembala. Kalau pemimpin, ya pemimpin di atasnya. Kalau suami, ya pemimpinnya Tuhan. Gembala, pemimpinnya Tuhan. Kalau gembalanya memberontak, dombanya berontak semua. Karena itu, kalau kita mau taat kepada Tuhan, orang yang kaya firman belum tentu dia teruji dia orang taat sama Tuhan. Terbukti kok ahli Taurat Imam Farisi kaya sama firman, pengetahuan Alkitabnya jauh lebih banyak, tapi melawannya juga nomor satu. Dia bilang nggak boleh melakukan mujizat di hari Sabat, dia membunuh Yesus. Padahal hukum Taurat bilang jangan membunuh, tapi dia membunuh. Betul? Jadi hati-hati dengan orang yang rasa tadi seperti bilang diangkat, dibawa ke Yerusalem di atas hubungan baik Allah. Itu orang-orang yang luar biasa firman-Nya, tapi dia nggak bisa tunduk sama otoritas. Tapi dia nggak bisa menaklukkan kepada maunya Tuhan. Lebih memilih mengikuti maunya setan. Itu sama saja, itu bukan dari Tuhan. Apa keputusanmu tahun ini? Engkau mau memilih jodoh, pilihlah jodoh yang dari Tuhan, yang membawa engkau dekat kepada Tuhan, yang membuat engkau berapi-api dengan Tuhan, yang membuat engkau semakin gairah melayani Tuhan, semakin kau menghormati orang tua, semakin kau menghargai panggilan yang Tuhan berikan. Engkau mau bekerjalah seperti yang Tuhan mau, di tempat di mana engkau tidak dihalangi untuk beribadah, di tempat di mana engkau tidak dihalangi untuk melayani, di tempat di mana engkau bisa menjadi berkat di tempat itu. Bekerjalah di situ. Kalau saudara memutuskan saya mau jadi berkat di night club, dicek dulu benar nggak dari Tuhan. Jangan bilang wah saya mau menginjil di night club. Hati-hati saudara diinjilin sama iblis. Jangan dibalik. Ya, hati-hati. Jadi kita mesti tahu bahwa kita tahun ini kita mengambil keputusan. Kalau kita mau jual aset, kita harus tahu asetnya mau buat apa. Kalau asetnya cuma sekedar untuk utang, ya habis besok berutang lagi. Tapi kalau aset yang kita jual, kita pakai untuk kepentingan surga, Tuhan akan lipat gandakan. Karena apa? Tuhan bilang kalau kita memberi, kita akan diberi, bahkan dilimpahkan berlipat-lipat kali ganda. Yesus itu coba 5 roti 2 ikan 12 paku. Berarti Tuhan gak pernah berhutang. Nah kita mesti tahu sekarang keputusan apa di awal tahun ini Tuhan. Pimpin aku, tolong pemain musik, pimpin aku di dalam roh-Mu untuk mengambil keputusan yang tepat yang membuat aku lebih dekat kepada surga. Kalau Tuhan mau kasih proyek tahun ini, proyek yang mega proyek bagi saya percaya berkat yang saya terima akan saya pikirkan untuk kepentingan surga. Maka saudara pernah berpikir, atau saudara cuma datang ke sini yang penting duduk di gereja enak, bagaimana bayar sewa, bagaimana bayar listrik, bagaimana ini? Apakah kita pernah berpikir?
Nggak berpikir. Karena apa? Karena kita cuma tahu menikmati dan menikmati. Jangan sampai kita terjebak di dalam jebakan padang gurun. Tapi yang Tuhan mau, apa mujizat yang Tuhan berikan bagi kita, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan untuk kepentingan